Saudara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi menyepakati perpanjangan kontrak dengan PSSI. Artinya, pelatih asal negeri Ginseng itu akan melatih Indonesia hingga 2027. Hal itu diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick menyebut Indonesia sepakat bersama Coach Shin untuk terus berjuang memajukan prestasi sepak bola tanah air. Shin Tae-yong telah ditunggu pekerjaan rumah di depan mata, yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Via akun Instagram pribadinya, Erick menyebut, kami bersepakat untuk terus berjuang bersama agar tim nasional Indonesia semakin maju, berprestasi, dan mendunia. Shin Tae-yong langsung merespons Erick Thohir. Ia sepakat untuk menahkodai tim Garuda hingga 2027. Coach Shin meminta dukungan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Presiden Erick hingga tahun 2027. Mohon dukung terus sepak bola Indonesia. Tulis Shin Tae-yong di kolom komentar unggahan Erick Thohir. Lalu apa saja strategi yang harus disiapkan Shin Tae-yong untuk menghadapi sejumlah tim langganan Piala Dunia? Kami akan perbincangkan ini bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sejauh apa Anda membaca dinamika perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini yang sempat terhambat atau karena ada Piala Asia waktu itu, kualifikasi kedua Piala Dunia, dan sekarang sudah terrealisasi diperpanjang hingga 2027. Gimana Anda membacanya? Ya, menurut saya konyol kalau Shin Tae-yong nggak diperpanjang ya. Bahkan sejak setahun yang lalu saya sudah melihat dia tidak akan diputus kontraknya, karena memang kan harus jujur, di satu sisi dia membawa kemajuan ya, bukan saja peringkat FIFA yang naik dari 160-an ke 130-an, tapi juga cara bermain dan macam-macam. Di luar kritik saya terutama soal naturalisasi yang berlebihan, tapi dia memang membawa sesuatu yang baru bagi Indonesia. Yang lucu adalah ketika dia merespon tweetnya Erick Thohir ya, atau unggahan Erick Thohir bahwa dia ingin bersama dengan Presiden Erick memajukan sepak bola nasional gitu, sepak bola Indonesia gitu. Sepak bola Indonesia ini kan bukan cuma tim nasional gitu. Sepak bola Indonesia ini the whole adalah semua yang terjadi dalam pertumbuhan sepak bola Indonesia, bukan cuma tim nasional. Jadi kalau menurut saya, oke, dia diperpanjang nggak ada masalah, dan itu memang harus karena dia membawa banyak kemajuan. Tapi dia juga harus membuat perubahan yang cukup berarti bagi perkembangan sepak bola domestik. Seperti? Ya, misalnya dia turun ke kompetisi domestik untuk melihat talenta-talenta yang betul-betul dia bisa pakai, jangan cuma menuntut naturalisasi gitu loh. Jadi selalu saya katakan kalau soal naturalisasi, itu secara legal sah-sah saja, tapi Indonesia ini kan berlebihan gitu. Dan awalnya saya menduga Shin Tae-yong ini bluffing, artinya karena sources dia tidak mencukupi untuk semua rencananya, dia minta naturalisasi. Kalau naturalisasi 5-6 orang oke lah, kalau sampai 12 orang, 13 orang, 15 orang, artinya sudah setengah dari DSP pertandingan resmi, kan udah nggak natural, dan bukan itu kapasitas seorang pelatih kelas dunia. Di luar semua kemampuannya, menurut saya memuji dia, kemampuannya hebat lah, memang dia pelatih kelas dunia. Tapi terus meminta-minta pemain naturalisasi, menurut saya itu bukan manner pelatih kelas dunia. Dia harus memberikan dampak positif pada perkembangan sepak bola domestik, yaitu dia turun, bukan mencari pemain ke luar negeri yang berdarah Indonesia, tapi dia turun ke Liga Indonesia, melihat, memberi nasihat kepada pelatih-pelatih di Liga 1, karena dia punya kemampuan itu gitu loh. Nah, problemnya adalah semua pelatih berlabel tim nasional maupun di seluruh dunia dituntut prestasinya dari awal. Saya katakan kalau soal gelar juara jangan dulu lah, tapi naikkan dulu cara bermain Indonesia, terutama tim nasional, dan Shin Tae-yong sudah lakukan. Oke, gitu nah, kualitas itu yang harus dijadikan dasar ya begitu ya. Dan sekarang jadi tantangannya adalah kualifikasi ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan yang terdekat itu di tanggal 5 September kita akan bertanding lawan Arab Saudi. Sementara tanggal 10 kita berhadapan dengan Australia. Kita juga satu grup dengan Jepang. Ini langganan Piala Dunia semua. Sejauh mana Anda membaca posisi kita ini dan gimana caranya kita bisa mengatur strateginya lebih tepat?
Pertama memang Indonesia masuk grup neraka ya, udah itu harus diakui karena Indonesia bertemu semua lawan dari semua pot itu di posisi satu semua potnya, kecuali Bahrain, Hmm. ya. Jadi memang ini harus diakui ini super neraka lah, neraka banget gitu. Nah, cuma problemnya memang jangan membidik posisi 1-2 karena itu kurang realistis. Kalau membidik posisi 4, menurut saya cukup realistis karena itu bisa masuk ke putaran keempat dan itu peluangnya juga terbuka gitu loh. Posisi 4 bisa didapat kalau Indonesia bermain cukup konsisten melawan tim yang tidak terlalu tinggi rank FIFA-nya. Misalnya China, Bahrain, itu Indonesia bisa petik poin gitu loh. Kalau lawan yang Jepang, Arab Saudi itu kalau di kandang bidiklah draw gitu loh. Tapi jangan bermain ultra defensif juga. Dan Sintayong punya kemampuan untuk bermain menurut saya frontal menyerang dan bisa merepotkan lawan. Jadi menurut saya strateginya ya membidik posisi 4. Kalau bisa posisi 3 ya itu mukjizat. Kalau posisi 1-2 ya mustahil lah gitu kira-kira. Dengan memperbanyak uji coba jelang tanding itu efektif tidak menurut Anda? Itu memang harus dilakukan uji coba. Tapi problemnya adalah kemarin saya bicarakan juga pemain Indonesia ini terutama yang diaspora dan naturalisasi kan kebanyakan main di Eropa gitu loh. Nah mereka hanya bisa berkumpul dan dilepaskan oleh timnya kalau pertandingannya FIFA Matchday. Kalau Indonesia butuh di luar FIFA Matchday itu jadi problem. Karena pemain di Liga 1 tidak akan dilepaskan, pemain yang bermain di Eropa tidak akan dilepaskan gitu loh. Nah ini problemnya karena September kira-kira kurang 2 bulan lagi bersih. Jadi memang butuh mereka berkumpul bersama lebih banyak, melakukan pertandingan uji coba lawan tim yang peringkatnya tinggi lebih banyak. Dan itu menjadi problem khusus bagi Sintayong yang pemainnya mencar di Eropa gitu loh. Kalau pemain Indonesia kemudian berangkat ke Eropa untuk berkumpul dengan para pemain diaspora, bisa saja, tapi itu pasti biayanya sangat tinggi dan mencari lawan di Eropa tidak mudah gitu loh. Nah ini yang kemarin Pak Sumarji, manajer timnas mengatakan, itu mudah. Ya saya hanya menunggu aja ya, menunggu hasilnya karena memang tim ini butuh berkumpul lebih lama, berkumpul lebih intens dan melawan tim-tim yang peringkatnya di atas Indonesia. Karena ini sehingga bondingnya itu yang paling penting di sini ya dengan waktu yang terbilang cukup singkat itu. Pasti, karena meskipun pemain ini semua sekarang katakanlah memang kelas 1 semua ya untuk Garuda. Tapi ketika mereka bertemu lagi setelah lama tidak kumpul, kan kemarin juga berantakan di pertandingan uji coba ya kan. Nah ini yang menurut saya butuh strategi yang benar-benar jitu menghadapi pertandingan pertama melawan Arab Saudi. Kita akan tandang ke Arab Saudi ya, itu pertandingan yang sangat berat. Jadi memang itu butuh strategi yang prima lah dari tim Sintayong dan manajer tim nasional. Kalau Anda evaluasi dari pertandingan waktu itu kita lawan Irak dan Filipina, kira-kira apa yang harus diperbaiki nanti untuk melawan kompetitor-kompetitor kita nanti? Problemnya adalah di lini depan ya. Saya kemarin juga sempat membahas kenapa pemain seperti Struijk, Marcelino Ferdinand, Ratnar Oratmangun yang baru saja bergabung tidak bisa maksimalkan oleh Sintayong menjadi goal getter yang tangguh. Nah ini kan kalau dia memang pelatih kelas dunia, dia harus membawa pemain seperti katakanlah Rafael Struijk, Ramadan Sananta atau siapapun yang ada di depan itu untuk satu step lebih tinggi levelnya. Kalau Struijk stagnan pada posisi sekarang, kalau Sananta stagnan, Oratmangun stagnan pada posisi sekarang, dia harus dievaluasi sebagai pelatih kelas dunia gitu loh. Karena pelatih kelas dunia itu harus membawa level pemain yang diambil untuk bisa naik. Nggak usah naiknya langsung cepat, tapi lama-lama progresnya itu kelihatan. Cuma 2 bulan memang agak sulit ya. Tapi harusnya sih dia konsentrasi di lini depan. Karena daya pukul lini depan Indonesia masih sangat kurang. Yang memasukkan kemarin di kualifikasi Piala Dunia kan pemain-pemain tengah. Ini yang menjadi persoalan. Yang saya heran Marcelino Ferdinand di U23 bisa tampil bagus. Rafael Struijk di U23 masih bisa tampil bagus. Kenapa kalau di senior tidak kelihatan tajinya? Nah ini kan sebetulnya tugasnya Sintayong. Oke, itu tugasnya optimis boleh, tapi pematangan strategi dan latihan ini yang harus jadi penting di sini. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Selamat sore, Bung. Sama-sama, terima kasih.